Walazima, kemudian kita ke berikutnya dikatakan oleh Al-Hajjawi dan juga kemudian Al-Buhuti rahimahumullah walazima al-aqdul mushtari bi'adami al-ijazah maka akad itu menetap lazim pada pembeli kalau misalnya tidak ada ijazah, tidak ada pembolehan li'annahu lam ya'zan fi, karena tidak diizinkan dan tidak diijazahkan. Fata'ayyana kaunuhu lil mushtari milkan, maka barang tersebut ditentukan secara spesifik milik pembeli, bukan milik orang yang dibelikan untuknya. Kayak tadi, kalau Ana membeli NMAX dengan niatan untuk Ustaz Fawaz tanpa seizin beliau, bukan atas nama beliau tapi atas nama Ana, tapi Ana niatan di hati Ana untuk membelikan buat beliau, nanti Ana serahin ke beliau. Namun di sini karena tidak ada izin, kita butuh beliau ridho atau enggak ijazah setelah terjadi akad. Ustaz Fawaz, ini Ana sepekan lalu beli NMAX, antum mau apa enggak? Ini buat antum. Maka Ustaz Fawaz bilang, afwan Ustaz, Ana enggak berkenan. Maka ini berarti adamul ijazah. Ingat, ijazah itu ada atau adamnya itu setelah akad. Ya. Kalau izin ada atau tidak adanya itu sebelum akad. Gitu, sebelum sesuatu. Maka karena Ustaz Fawaz tidak mengizinkan pula, tidak membolehkan, maka punya siapa motor NMAX itu setelahnya? Ya punya Ana yang beli gitu kan. Resikonya resiko Ana. Resiko Ana, gitu loh. Tapi kalau Ustaz Fawaz menerima, jadi Ustaz ada NMAX buat antum free dari Ana, Masya Allah, jazakallah khair, diterima beliau. Pas diterima, kemudian 2 bulan kemudian qadarullah ternyata itu motor sudah banyak kerusakan di bagian internal, di bagian dalam mesin dalam, sehingga Ustaz Fawaz harus bolak-balik bengkel. Ternyata 1 juta, 2 juta, 3 juta. Lalu beliau menuntut Ana, Ustaz Hasan, gara-gara antum Ana kehabisan 4 juta untuk reparasi ini. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Nggak usah nuntut Ana. Lah antum kan terima. Itu Ana ngasih ke antum juga gratis. Antum syukur napa? Gitu kan? Jadi imam kayak gitu amat, gitu kata. Ya kita udah nekasih antum, malah antum nuntut Ana balik gara-gara di dalam. Ya anak kan nggak tahu di dalamnya seperti apa. Antum terima-terima aja kan? Iya sih, tapi gara-gara antum Ana jadi kehabisan 4 juta. Ana tahan diri kalau Ana ngomong dari sana, gara-gara antum juga Ustaz Fawaz, Ana juga kehabisan 25 juta. Berarti kan pahala hancur. Ya kan? Nah, jadi kalau sudah diterima, maka itu pemiliknya adalah Ustaz Fawaz. Kalau ternyata beliau nggak mau, nggak ijazah, nggak memberikan, maka ya resiko Ana. Ya udah, berarti itu motor-motor Ana. Ada mau ngasih ke tim Ana, ya terserah Ana gitu. Seperti itu.
Kama law lam yanwi ghairahu. Ya jadi milik sendiri. Kalau misalnya pihak yang dibelikan untuknya itu tidak izin, tidak ridho, tidak mau dikasih, ya udah berarti itu milik sendiri. Sebagaimana seorang yang membeli barang tanpa ada niatan untuk selain dia, melainkan untuk dirinya, sama, udah kembali ke asal, ke pemiliknya, pembeli ya. Wa in samma fil aqdi man ishtara lahu, kalau misalnya dia menyebutkan dalam akad itu atas nama orang yang dibelikan untuknya, lam yasih. Dalam pendapat mazhab Hanbali ini tidak sah. Ini tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena terjadi tasmiyah, yaitu penyebutan atas nama orang lain tanpa izinnya, ya dia sebutkan nama itu, nggak boleh. Ini namanya tasarruf fuduli. Namanya tasarruf fuduli. Apa tasarruf fuduli? Yaitu melakukan suatu akad, ya, transaksi ya, atas misalnya tanpa seizin dari pihak yang dituju, gitu loh, atas nama orang lain tapi tanpa izinnya. Ini tasarruf fuduli namanya. Ini di fikih ini hal yang populer. Sebenarnya bukan hanya akad ya, tentang hak juga begitu. Tasarruf fuduli ya. Orang yang bertasarruf, berkelakuan ya, terhadap hak orang lain tanpa izin. Tanpa izin. Makanya tasarruf fuduli. Makanya ada namanya bai'ul fuduli. Yang para ulama berselisih pendapat mengenai keabsahan jual beli fuduli. Yaitu kalau misalnya menjualkan atau membeli barang milik orang lain, kalau memang itu adalah tanggungannya, misalnya kalau memang itu adalah tanggung jawabnya seperti wali, wasi, nazir, wakil, maka itu nggak masalah. Itu bukan tasarruf fuduli. Kenapa? Karena itu adalah amanah yang ada padanya. Walaupun itu bukan barang miliknya, walaupun itu bukan modal miliknya, itu bukan tasarruf fuduli. Kayak misalnya Ana punya skill dagang. Ana punya skill dagang handphone. Ana bisa buka toko handphone, tetapi Ana nggak punya duitnya. Maka ada seorang investor memodalkan untuk Ana 500 juta. 500 juta. Taib. Maka Ana kelola uang 500 juta itu. Ana kulakan HP. Ana beli peralatan-peralatan, Ana kontrakin ruko dan seterusnya pakai duit 500 juta itu. Ini kan Ana bertasarruf dan berakad transaksi bukan dengan uang Ana, melainkan uang siapa? Investor. Apakah ini tasarruf fuduli? Bukan, karena posisi Ana wakil. Maka boleh, enggak masalah. Wakil. Wali. Kalau wali misalnya seorang wali anaknya itu udah bapaknya wafat, maka walinya misalnya ibunya atau wasinya ibunya untuk memegang uang warisan anak ini. Maka demi kemaslahatan anak ini bayar SPP dari uang hasil warisan itu. Uang bayar siapa? Ibunya, walinya. Misal ternyata anak ini wafat bapaknya, dapat warisan 500 juta. Maka setiap bulan uang SPP diambil dari 500 juta itu. Tanpa seizin anaknya. Anaknya nggak perlu izin juga, masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Maka ini bukan tasarruf fuduli, walaupun ini melakukan akad atau transaksi pakai harta orang lain, yaitu anaknya sendiri. Ini bukan tasarruf fuduli. Nazir juga begitu, nazir wakaf. Misalnya tanah ini diwakafkan, baik oleh developer atau oleh individu tertentu. Nah, untuk dibangun masjid. Maka nazir dari tanah wakaf ini kemudian mengatur
anggaran. Akhirnya dia membeli ini, membeli ini. Maka ini nggak masalah. Ini bukan tasarruf fuduli, walaupun bukan uang dia, tapi uang pewakaf, uang muhsinin. Ini bukan tasarruf fuduli karena ini nazir atau apa? Wakil. Contoh itu kotak amal. Kotak amal. Per pekan ini menghasilkan 500.000. Ini 500.000. 1 juta terkumpul. Maka kemudian marbot atau ustadz yang di sini diamanahkan untuk apa? Untuk membeli pembersih ini itu, untuk memesan Pak Aryadin untuk benerin AC. Maka ini kan bukan umat yang memesan, melainkan antum sebagai marbot atau pengurus masjid. Ini bukan tasarruf fuduli, namanya ini wakil. Ya, ini namanya wakil atau nazir bisa juga. Karena bukan nazir, bukan wakil. Ya, maka ini boleh. Tapi tasarruf fuduli itu contoh, di antara contohnya. Ya, tasarruf fuduli. Seorang istri ya beli di Indomaret tapi pakai uang dari rekening suami tanpa izin suami. Ini tasarruf fuduli. Atau bisa juga begini, bukan, itu lebih ambigu, lebih begini aja. Suami membelikan buat istri membelikan buat suami baju di Shopee, tapi tanpa izin suami, pakai akun rekening suami. Beli bajunya 500.000. Memang buat suami, tapi dan pakai uang suami, tapi suami nggak tahu dan transaksi dilakukan oleh istri. Ini termasuk tasarruf fuduli. Ini kembali ke ridho suami. Mau nggak dia digituin? Kalau ternyata dari awal udah diizinkan, kayak misalnya si suami bilang, sayang ini nomor rekening saya, ini m-banking saya, atau ini kartu apa? SIM ya? Apa sih kartu yang buat orang? Kartu yang bobong yang buat? Bukan, kartu itu SIM kartu SIM kartu SIM. Kartu ATM ya. Kartu SIM apa kartu SIM? SIM card itu apa SIM card? Astagfirullahaladzim. Ya. Kadang udah nggak pernah pakai ini lagi soalnya, jadi lupa itu kartu ATM ya. Ini kartu ATM saya. Terserah kamu mau beli apa. Selama itu buat maslahat saya. Ini nama izin, mengizinkan. Maka ya istri mana yang dikasih kartu ATM kayak gitu, apa isinya banyak, terus saya bebas belanja walaupun buat suami. Senang istri. Tiap hari scroll down, up, ya, apa Shopee, lihat ini baju yang cocok buat suamiku apa ya. Memang buat suaminya. Nah, kalau sudah diizinkan seperti ini secara bebas, maka ini bukan tasarruf fuduli, melainkan si istri ini berperan sebagai wakil. Sebagai wakil dari suami. Suami membebaskan kok. Gitu, nggak ada persyaratan. Nah, gitu. Kecuali kalau misalnya suami nggak pernah mengizinkan itu, nggak pernah ngomongin itu, dan si istri ngambil dari dompetnya kartu ATM. Ini si suamiku ini bajunya compang-camping, beliin kaos Terus ambil uang di rekening 500.000, beliin kaos buat suami 100.000, sisanya 1.000 buat pribadi. Ini tasarruf fuduli dan agak nyolong sedikit ini. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau suami tidak ridha, itu semua harus dikembalikan dan harus di-domain atau diganti oleh si istri. Tapi masa suami kayak gitu-gitu amat ya. Seperti itu. Itu tasarruf fuduli. Dan ada tasarruf fuduli yang secara hajat itu sah. Kalau memang kayak tadi, suaminya itu benar sebenarnya berhajat, namun suaminya ini nggak bisa beli sendiri. Melainkan mentalnya tuh kalau untuk kebutuhan pribadi dibeliin sama istri. Ada suami kayak gitu. Dia nggak, udah suami udah riuh dengan urusan kantor. Sampai misalnya dia untuk misal untuk motornya atau kendaraannya itu udah nggak ngurus lagi, nggak kepikiran lagi. Maka si istri pakai duit suami untuk memanggil tukang bengkel ke rumah. Pakai duit suami. Karena ini motornya udah hancur-hancuran atau mobilnya udah banyak kerusakan, maka panggil
tukang bengkel, kemudian bayar berapa gitu sesuai dengan permintaannya, pakai uang suami. Karena ini hajat suami, maka sebenarnya boleh. Jadi tasarruf fuduli itu kalau dilakukan karena adanya hajat yang benar secara syariat atau bahkan darurat, apalagi darurat ya, maka ini tasarruf fuduli diperbolehkan. Ya, contoh lain termasuk tasarruf fuduli, ya, tasarruf fuduli itu ya berkelakuan akad atau melakukan akad atas hak orang lain tanpa izin, ya. Contoh, ada sepasang suami istri. Suaminya itu dia dinas di laut, ya, di laut, tugas di laut, kerja di laut. Dan suami ini janji bakal balik dalam sebulan depan aku akan balik. Namanya laut kan gak ada kontak gitu kan. Maka sebulan kemudian ditunggu sama istrinya nggak balik-balik ya. 2 bulan nggak balik-balik. Istri mulai bertanya-tanya, ini ada apa? Ditanya ke perusahaannya ternyata mengabarkan kami telah kehilangan track terhadap suami anti dan kapalnya. Kami nggak tahu mereka di mana. Berarti ini mafqud, orang hilang namanya. Maka orang hilang seperti gimana? Ditunggu. Status istrinya ditunggu. Nah, istrinya kemudian kalau sampai dia nggak bisa sabar dan mau mencari suaminya nggak bisa, nggak ada kabar sama sekali, dari perusahaannya juga nggak ada keterangan, maka dia boleh ke hakim, ya, ke hakim penguasa untuk mencurahkan ini semua. Gimana hukumnya ke depannya? Ini nanti hakim akan memutuskan. Hakim kemudian memutuskan, kamu tunggu 6 bulan lagi. Kalau 6 bulan lagi itu tidak pulang-pulang, maka kami vonis dia mati. Matinya secara hukmi, bukan secara hakiki. Secara hukmi, bukan secara hakiki. Maka vonis hakim ini menjadi hukum syar'i. Ya. 6 bulan berlalu, nggak ada kabar sama sekali dari perusahaannya dan nggak ada kabar dari suaminya. Maka sesuai dengan vonis hakim, maka suaminya ini telah mati secara hukum, bukan mati secara hakikat. Karena nggak tahu kabarnya. Siapa tahu masih hidup, mungkin menjadi manusia ikan, mungkin kita nggak tahu, ya. Kan dulu kan ada Denny manusia ikan, ya. Nah, atau Putri Duyung atau apa, nggak tahu jadi apa. Ya, al-muhim kan nggak ada kabar persis dia mati atau hidup, sehingga dia dihukumi karena sudah berlarutnya di laut nggak jelas, maka dihukumi dengan hukum seperti mati, hukum mati secara hukum. Sehingga si perempuan ini menjalani masa iddah. Setelah 6 bulan itu menjalani masa iddah. Ya, menjalani masa iddah. Anda tidak ingat iddahnya yang mana ya. Al-muhim menjadi masa iddah karena sudah dianggap mati. Oke, 4 ashuri wa 10. Ya. 4 bulan 10 hari. Ya kan? Taib. Setelah selesai masa iddah, maka istri ini free dari suami, enggak punya suami, berjanda. Nah, ternyata ada yang ngelamar dia. Dari seorang ikhwan melamar dia. Nikah kemudian. Dengan nikah yang sah secara syar'i dan secara hukum negara. Oke, secara syar'i dan secara hukum negara. Jadi surat keterangan kehilangan suami itu ada. Surat selesainya durasi kehilangan suami juga ada. Semua disimpan di arsip itu. Kemudian surat nikah, buku nikah juga ada, maksudnya yang baru sama suami baru. Di bulan keberapa kemudian ternyata suami datang dalam bentuk Denny manusia ikan, ya gitu. Suami datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Astagfirullah, kamu udah menikah lagi sama pria ini? Subhanallah. Loh, emas masih ada. Lah, kamu kira saya udah mati apa?
Ya Allah mas, udah hampir setahun mas kamu gak kelihatan. Ya. Maka CLBK di sini. Ya. Tapi ini perempuan sudah punya suami baru, itu masalahnya. Nah, gimana? Nah, ini sebenarnya terjadi tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli. Yaitu apa? Si suami baru itu menikah dengan seorang perempuan yang sebenarnya suaminya masih hidup. Yang mana suami punya hak untuk perempuan itu, namun karena hakim memvonis begini-begini, maka ya udah sesuai dengan bagaimana vonis hakim. Jadi sekarang si istri si malakama nih, bingung dia ke suami baru, tapi ini sah, ke suami lama, lah ini suami asli. Gak mungkin dia minta cerai sama kedua-duanya. Nah ini repot kan? Nah siapakah secara syar'i yang berhak di sini? Suami pertama diberi khiyar, diberi pilihan. Wahai suami pertama diberi pilihan, apakah mau terjadi imdha an-nikah atau dianggap fasakh. Imdha an-nikah itu neruskan nikahnya dengan istri yang tadi ini, atau dia udah selesai batalkan, udah milik yang kedua aja gitu. Diberi kesempatan suami mikir sebentar, saya istikharah dulu. Nah gitu, istikharah, minta jawaban dari Allah gitu kan. Mikir-mikir, kalau saya mas suami yang mas istri yang itu, dia udah dinikmati sama suami baru, kemudian aduh, apa itu kita jadikan masa lalu ya, kayak gitu. Kalau saya pisah sama dia dan itu hak saya juga nggak apa-apa, saya bisa dapat istri baru gitu kan. Nah kira-kira yang mana nih kira-kira nih? Ya umumnya laki-laki bakal yang kedua opsinya gitu. Ya, itu pilihan dia. Namun kalau pertimbangannya anak, nah itu masalahnya. Anak. Kalau dia punya anak misalnya 3 dari istri itu, dan 3 ini tadinya diasuh oleh suami kedua sama istri itu. Maka ketika dia pertimbangkan, sudahlah, udah nggak apa-apa, saya pisah aja sama dia, saya cari istri baru. Anak-anak ini, yang 3 ini, ya, selama dia belum belum bukan balita, maksudnya udah besar gitu, maka anak-anak ini siapa yang lebih berhak untuk mengasuhnya? Istri atau suami pertama? Yang lebih sahih adalah suami pertama, suami yang. Kenapa begitu? Karena ketika terjadi perceraian atau pemisahan akad, jika si istri nikah dengan pria lain, maka hadhanahnya istri itu jatuh. Maksudnya pengasuhan istri terhadap anak sudah gugur. Karena istri harus disibukkan dengan suami. Maka anak ini dikembalikan ke pemberi nafkah, itu suami. Begitu. Kecuali kalau mereka menyepakati satu sama lain legowo, udah di istri aja, baru nggak apa-apa. Ya, jadi kalau antum menikah dengan seorang janda yang punya anak, sebenarnya janda tersebut yang antum nikah itu sudah tidak punya hak pengasuhan terhadap anak itu, kecuali kalau anak itu tidak mungkin untuk dipisahkan dari ibunya, seperti masih menyusui atau masih balita. Gitu. Tidak mungkin dipisahkan dari ibunya. Ya, jadi kalau udah agak besar, udah SD, udah gitu, itu kalau antum nikahin janda, maka anaknya itu kalau udah SD sudah bukan hadonah, bukan pengasuhan si ibunya lagi, melainkan dikembalikan kepada bapaknya atau keluarga bapaknya. Gitu. Seperti itu. Ya, bapaknya atau keluarga bapaknya. Ya. Namun itu dikembalikan lagi kepada keputusan dari suami barunya. Kalau ternyata suami baru melihat ini anak kalau misalnya dikembalikan ke bapaknya jadi hancur nanti, karena bapaknya udah hancur, maka ya ini berarti masuk dalam sedekah.
ya. Ihsan, ya, seperti itu. Taib. Kemudian dikatakan oleh Al-Buhuti rahimahullah, wa in ba'a ma yadhunnuhu li ghairihi fabana warithan aw wakilan sahha. Kalau dia menjual sesuatu yang dia kira itu milik orang lain, ternyata fabana warithan, ternyata itu bukan milik orang lain melainkan milik dia karena dia dapat warisannya, ya, atau ternyata dia dinobatkan sebagai wakil, maka sah. Kayak gimana? Contohnya apa? Contohnya antum menjual motor bapak antum misalnya. Menjual motor bapak antum. Dan bapak antum jauh di sana. Antum menjual motor bapak antum tanggal sekarang tanggal berapa putra sekarang? Tanggal berapa putra? 13 Juni. Oke. Antum jual motor bapak antum tanggal 13 Juni. Honda Astrea. Misalnya antum jual karena klasik, ya 6 juta dapat misalnya. Masih bagus. Oke, Honda. Punya bapak lawas. Bapak masih hidup gitu kan. Bapak ada, bapak di kampung gitu kan. Nah, antum anak semata wayang. Setelah antum jual, ini kan punya bapak ini yang antum jual. Ini tasarruf fuduli gitu loh. Ya, sebenarnya nggak boleh. Apa ini punya bapak gitu kan. Maka uang antum pegang. Akadnya sebenarnya tidak sah buat antum karena antum jual barang orang lain tanpa izin. Ya. Namun ternyata antum dapat kabar bahwa saya tanggal 10 bapak wafat. 3 hari sebelum antum jual motor itu. Fabana waritha, maka jelaslah di sini antum ahli warisnya. Itu motor bukan milik bapak antum ketika antum jual. Ternyata itu milik antum, maka 6 juta tadi punya antum gitu loh. Seperti itu. Atau antum jadi wakil sebenarnya gitu. Antum jadi wakil, ya. Seperti antum jual motor bapak antum. Ya. Antum tahu ini punya bapak antum, belum izin sama beliau. Tapi antum butuh banget nih motor buat antum jual, antum butuh makan, buat bayar kontrakan dan seterusnya. Dah, jual motor bapak. Kan itu kan banyak loh terjadi. Kalau Anda lihat sekarang banyak kasus anak pinjol yang digadai rumah orang tuanya. Itu banyak terjadi, subhanallah. Ya. Atau menjual barang orang tuanya. Itu nggak boleh tanpa izin orang tua. Namun ternyata antum jual motor, ternyata keluarga besar antum atau bapak antum menobatkan antum menjadi wakil buat menjual barang-barangnya. Antum belum tahu itu, namun itu sudah dinyatakan oleh mereka sebelum antum menjual motor itu. Maka hakikatnya antum sah menjadi wakil dan jual belinya sah. Jual belinya sah. Ya seperti itulah intinya. Ya, ketika terjadi akad jual beli yang tidak sah karena suatu syubhat tertentu, namun ternyata di suatu hari kemudian tersingkap itu tidak menjadi syubhat, maka hukumnya semua clear, tidak lagi syubhat, menjadi sah. Wallahu a'lam. Ya, kita cukup sampai sini. Insyaallah besok kita akan mempelajari fiqh nikah insyaallah dari kitab Muntahal Iradat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.